Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Mauludin dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan nomor NIM 2106244. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Stres Kerja Terhadap Produktivitas Kerja di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu terkait sumber daya manusia. SDM merupakan aset utama yang mempunyai faktor besar terhadap perkembangan perusahaan. Faktor manusia merupakan faktor yang sangat penting karena berhasil tidaknya suatu perusahaan sangat ditentukan oleh perilaku pegawainya. Menurut Kusrianto dalam Sutrisno, produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dan partisipasi tenaga kerja per satuan waktu. Produktivitas yang buruk disebabkan oleh kurangnya motivasi, manajemen waktu yang buruk, kurangnya perencanaan dan tujuan yang tidak jelas, pegawai yang kehilangan motivasi mungkin menjadi kurang produktif karena kurangnya tantangan, kurangnya kepuasan kerja, atau kurangnya pengakuan. Peningkatan produktivitas yaitu kinerja yang baik akan bermanfaat bagi usaha atau motivasi kerja dan individu tidak akan menghadapi stres kerja di tempat bekerja. Segala jenis stres pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keterbatasan dirinya. Selanjutnya itu di sini ada terkait rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana tingkat stres kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kedua, bagaimana produktivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Yang ketiga, bagaimana pengaruh stres kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Selanjutnya itu di sini terkait tujuan penelitian. Nah, di sini tuh yang pertama untuk mengetahui tingkat stres kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui produktivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, apa sih manfaat dari penelitian yang akan saya teliti? Nah, yang pertama itu bagi lembaga, memberikan informasi dan masukan keilmuan kepada Lembaga Dinas Pendidikan Kota Bandung mengenai pengaruh stres kerja terhadap produktivitas kerja pegawai. Nah, apa sih manfaat untuk penelitinya? Nah, untuk peneliti itu mendapatkan pengalaman dan juga pemahaman dalam melaksanakan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta memahami pengaruh stres kerja terhadap produktivitas pegawai. Nah, ini terkait landasan teorinya. Yang pertama itu definisi stres kerja. Nah, definisi stres kerja itu terdiri dari pengertian stres, pengertian stres kerja, faktor penyebab stres kerja, ciri-ciri stres kerja, indikator stres kerja. Nah, untuk yang kedua ini tuh ada terkait definisi produktivitas kerja terdiri dari poin A, pengertian produktivitas, poin B, pengertian produktivitas kerja, poin C, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, poin D, indikator produktivitas kerja pegawai. Nah, kita beralih lagi ke definisi stres kerja, pengertian stres. Nah, di sini Reb menjelaskan bahwa stres merupakan suatu kondisi atau situasi yang kompleks dan dinilai sebagai situasi yang menimbulkan eh, stres yang berbahaya yang berada di luar kemampuan individu. Nah, di sini juga ada pemahaman terkait menurut Fahmi. Stres adalah suatu keadaan yang melampaui batas kemampuan seseorang dan dianggap memberikan tekanan pada diri sendiri dan jiwa manusia. Jika terus-menerus tidak diatasi, maka akan berdampak pada orang tersebut. Nah, di sini terkait pengertian stres kerja. Nah, stres kerja itu mengacu pada karakteristik pekerjaan, lalu apa ya, dalam bentuk tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh individu atau pasokan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan individu, menurut Kaplan BKK. Hmm, sini terkait pengertian stres kerja merupakan respon adaptif yang diatur oleh perbedaan individu, merupakan konsekuensi dari setiap tindakan situasi atau peristiwa dan memberikan tuntutan tertentu pada seseorang. Nah, apa saja sih faktor penyebab stres kerja? Yang pertama itu ada stresor lingkungan fisik. Yang kedua itu ada stresor individu. Nah, stresor lingkungan fisik itu yaitu ini berpengaruh terhadap lingkungan fisik berupa sinar, kebisingan, temperatur, dan udara yang kotor. Nah,
Lalu untuk stresor individu itu terdiri dari rentan usia, terus jenis kelamin, masa bekerja, status gizi. Nah, di sini tuh terkait hubungan interpersonal. Nah, ini juga merupakan faktor penyebab stres kerja. Yang dimana di tempat kerja merupakan hubungan interpersonal di tempat kerja itu juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam mencapai kepuasan kerja. Nah, dukungan sosial dari rekan kerja, manajer, dan keluarga itu dapat diyakini dalam mencegahnya timbulnya stres. Oleh karena itu, manajer itu harus memperhatikan pegawainya ya terkait hal yang sudah disebutkan tadi. Eh, di sini itu terkait ciri-ciri stres kerja poin D. Nah, ciri-cirinya itu ada gejala fisiologis, gejala psikologis, dan gejala perilaku. Selanjutnya ada indikator stres kerja menurut Robbins. Yang pertama itu ada tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi. Selanjutnya yang penjabaran poin 2 terkait definisi produktivitas kerja. Nah, apa sih pengertian produktivitas? Nah, pengertian produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menghasilkan output atau hasil yang diinginkan dalam konteks waktu, sumber daya, dan upaya yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya, apa sih pengertian produktivitas kerja? Nah, terkait pengertian produktivitas kerja juga bisa didefinisikan sebagai ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara input dan output yang dikeluarkan perusahaan atau organisasi serta peran tenaga kerja yang dimiliki persatuan waktu. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja itu ada apa aja sih? Nah, di sini tuh menurut Basro 2018 ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Di antaranya, yang pertama, motivasi kerja karyawan, yang kedua, pendidikan, yang ketiga, keterampilan, yang keempat, disiplin kerja, yang kelima, sikap etika kerja, yang keenam, kemampuan kerjasama, yang ketujuh, gizi dan kesehatan, yang kedelapan, tingkat penghasilan, yang kesembilan itu ada lingkungan kerja dan iklim kerja, yang kesepuluh itu kecanggihan teknologi yang digunakan, yang ke-11 itu faktor-faktor produksi yang memadai, yang ke-12 itu ada jaminan sosial, yang 13 ada manajemen dan kepemimpinan, dan yang terakhir itu ada kesempatan berprestasi. Nah, lalu di sini terkait kerangka berpikirnya ya untuk inputnya itu untuk permasalahan secara umumnya itu para pegawai yang mendapatkan banyak tekanan dan tuntutan menjadi kurang produktif sehingga terhambatnya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk apa ya gapnya itu eh, beberapa para para pegawai itu merasa menjadi kurang produktif karena beberapa masalah internal dari dalamnya. Nah, selanjutnya itu kondisi yang diharapkannya itu seperti apa? Nah, di sini tuh kondisi yang diharapkan itu peningkatan produktivitas dan kinerja yang baik. Nah, di sini terkait prosesnya itu variabel X-nya itu stres kerja. Ini mana ada tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar pribadi menurut Robbins 2006. Nah, terkait produktivitas kerja variabel Y-nya di sini itu ada kemampuan, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, efisiensi. Itu menurut Edi Sutrisno 2017. Nah, di sini tuh terkait outputnya itu mencakup terkait peningkatan produktivitas pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Outcome-nya pencapaian tujuan dalam bekerja. Nah, selanjutnya ini tuh ada penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu itu sendiri di sini dari poin 1 sampai poin 10 itu eh, saya mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu itu dari lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan ataupun lembaga dari perusahaan juga. Nah, di sini tuh untuk rata-rata saya mengambil penelitian terdahulu yang variabel X dan Y-nya tuh hampir sesuai dengan penelitian yang akan saya teliti. Namun untuk tempatnya itu berbeda dan teori pun itu digunakan secara berbeda. Nah, di sini ada pengaruh stres kerja terhadap produktivitas kerja pegawai pada kantor pos pemeriksa rantau rapat. Yang kedua, gambaran stres kerja pada pegawai di Universitas Medan Area bidang administrasi. Yang ketiga, pengaruh stres kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Pelayaran Papua Mitra Samudra Sorong. Yang keempat,
pengaruh stres kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Telkom Retail Bekasi. Yang kelima, pengaruh stres kerja, lingkungan kerja, dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Megasari Makmur satu bagian produksi. Yang keenam, ada pengaruh faktor stres kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Aido Mini Plaza Sibolga. Yang ketujuh, ada pengaruh stres kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Soka Cipta Niaga Bandung. Nah, yang kedelapan, analisis pengaruh stres kerja terhadap produktivitas kerja masyarakat Kecamatan Ngeluwur, Kabupaten Magelang. Kesembilan, ada pengaruh stres kerja dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Reasuransi Nasional Indonesia. Yang kesepuluh, ada pengaruh stres kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT PG Tolang Ngohula Kabupaten Gorontalo. Nah, ini selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang saya ambil itu saya sudah rangkum dalam bentuk PPT yang dimana dalam penelitian saya yang berjudul pengaruh stres kerja terhadap produktivitas pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung itu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, di sini tuh ada terkait lokasi penelitiannya ya. Nah, untuk lokasi penelitiannya itu eh, dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bandung yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 239 eh, Jalan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40113. Nah, ini menyambung dengan yang tadi terkait kenapa sih saya mengambil kuantitatif dengan pendekatan deskriptif di sini karena menyambung dengan nanti responden atau sumber data yang akan saya cari gitu ya. Nah, dalam penelitian ini subjek atau orang yang dilibatkan dalam kegiatan secara langsung maupun tidak langsung salah satunya contoh yaitu dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, teknik penggalian datanya itu seperti apa? Nah, untuk teknik penggalian datanya itu ada beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data penelitian yang dapat dipilih oleh seorang penulis. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, menggunakan metode kuesioner yang merupakan suatu metode atau cara untuk memperoleh data berupa jawaban responden. Nah, menurut saya ini tuh ketika mengambil penelitian kuantitatif deskriptif, saya mengambil metode kuesioner supaya memudahkan saya dalam melakukan penelitian terhadap beberapa terhadap seluruh pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dimana untuk mengefektifkan dalam pengumpulan data, waktu dan efisiensi segala macamnya, saya menggunakan metode kuesioner yang akan saya lakukan pada pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, mekanisme pengolahan data. Di sini tuh ada teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan komputasi program SPSS, Statistical Product and Service Solution nanti. Jadi, ketika saya sudah mendapatkan data primer dari sebuah lembaga tersebut nanti saya akan olah dalam sebuah program yang dimana di sini tuh ada SPSS. Nah, eh, mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman, kepada Bapak Dr. Cepi yang sudah memperhatikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.